Cinta Gadis Desa, Part 19. Pembohong. Kini sudah tiba waktunya untuk Rio kembali ke rumahnya. Berat meninggalkan desa kecil ini, namun Rio juga bahagia karena Dewi, wanita yang disukainya, juga ikut dengannya untuk kerja di kota. Bip bip, handphone Rio berbunyi. Rio mengambilnya dan terlihat jelas nama panggilan itu, Yudi. Rio mengangkatnya. "Halo bos," ucap Yudi. "Ya, ada apa?" jawab Rio. "Ayahmu memintamu agar segera pulang, Tuan Rio." Yudi menggoda Rio. "Baik, aku memang sudah siap untuk kembali," kata Rio. "Tapi tolong carikan saya rumah kontrakan," ucap Rio. "Apa? Rumah kontrakan?" Yudi kaget. "Buat apa rumah kontrakan? Ada-ada saja kamu. Apa gara-gara kamu tinggal di desa ya otakmu miring?" ucap Yudi. "Sembarangan aja mulutmu, Yud," ucap Rio marah. "Ini bukan untukku," imbuhnya. "Terus untuk siapa? Jangan-jangan kamu mau membawa lari anak orang?" "Hahaha," ledek Yudi. "Sekali lagi kamu ngomong sembarangan, aku potong gajimu," Rio marah. Maaf bos," Yudi tersenyum. "Kau carikan rumah kontrakan untuk Dewi, dan masukkan Dewi di perusahaan kita," ucap Rio tegas. Rio berniat membawa Dewi dan mempekerjakannya di kantornya, namun Rio masih tetap tidak ingin memberitahu siapa dirinya. "Dan ingat, jangan pernah memberitahunya tentang siapa aku." "Siap bos," balas Yudi. "Kak Rio," ucap Dewi. Rio kaget karena tiba-tiba Dewi ada di belakangnya. "Kak Rio sebenarnya siapa?" tanya Dewi. Rio gugup karena khawatir Dewi mencurigainya. Aku. "Kenapa gugup?" ucap Dewi menatap tajam ke arah Rio. "Oh, tidak ada apa-apa Dewi. Katakan dengan jujur padaku sebelum terlambat," ancam Dewi. Rio semakin gemetar antara harus jujur atau tidak. "Bagaimana ini, apa aku katakan saja? Tapi kalau aku katakan, apakah Dewi tidak akan marah? Kalau aku membohonginya, suatu saat pasti dia akan tahu juga." "Baik, kalau Kak Rio tidak mau jujur padaku, mulai saat ini aku tak ingin lagi mengenalmu." "Dewi, maafkan aku tidak berniat membohongimu. Aku hanya ingin hidup lebih nyaman tanpa harus dipandang tinggi karena hartaku," ucap Rio. Dewi hanya diam menatap tajam ke arah Rio. "Sebenarnya aku adalah anak tunggal dari pemilik PT Abdi Jaya." Dewi terkejut mendengarnya. Tak disangka orang yang selama ini dia kenal adalah pewaris dari perusahaan Abdi Jaya. "Maafkan aku Dewi, selama ini menutupi siapa diriku. Tapi aku tidak pernah bohong soal perasaanku padamu." Dewi tertunduk malu seakan tidak percaya dengan apa yang dia dengar saat ini. "Dewi, aku serius mencintaimu." Dewi hanya diam. "Apa kamu mau menerimaku menjadi pacarmu?" Hati Dewi berdetak kencang seakan tidak percaya. Dalam hatinya juga menyayangi Rio, tapi dia sadar siapa dirinya. Untuk bersama Rio itu sangat mustahil karena Rio adalah putra dari seorang miliarder. "Maaf Kak Rio, saya tidak bisa menjawabnya sekarang." "Baiklah, aku akan menunggu jawabanmu sampai kapanpun," balas Rio. "Hari ini aku akan kembali ke kota lagi," ucap Rio. "Apa? Kak Rio ingin balik ke kota?" ucap Dewi. Dewi terkejut mendengar keputus Rio. "Apa gara-gara aku Kak Rio ingin kembali ke kota hari ini?" "Kenapa hari ini Kak?" ucap Dewi. Dewi seakan tidak rela berpisah dengan Rio. "Apa dia lupa ya dengan janjinya kalau dia kembali ke kota akan mengajakku dan membantuku menceraikan pekerjaan?" batin Dewi. "Kamu sudah siapkan merantau ke kota?" tanya Rio. Sudah Kak," Dewi langsung menjawabnya. "Ternyata Kak Rio tidak lupa," batin Dewi. "Ya sudah, ayo masuk, kita minta izin ke orang tuamu." Dewi dan Rio masuk ke ruang tamu. Di sana ada sepasang orang tua yang sudah mulai lanjut usia. Dewi dan Rio menghampiri mereka lalu duduk di sofa. "Ayah, Ibu," sapa Dewi. "Ya, ada apa Dwi?" jawab ibunya. "Begini Bu, rencananya Kak Rio hari ini pulang. Jadi Dewi ingin ikut dengannya untuk mencari pekerjaan di kota."
Benar nak Rio, hari ini kamu kembali ke kota? Tanya Pak Yanto pada Rio. Ya Om, sore ini aku akan kembali ke kota. Memang terkesan mendadak Om karena ayah meminta saya kembali secepatnya. Pak Yanto diam, karena Rio yang pada awalnya meminta untuk menyembunyikan siapa dirinya. Tapi sekarang dia membicarakan tentang dirinya. Jadi rencananya sekalian Dewi ikut dengan saya. Kalau Dewi ingin belajar mandiri dan bekerja, ucap Rio. Tapi nak Rio, bagaimana dengan Dewi nanti? Dan mau tinggal di mana dia? Ucap Ibu Nani. Ibu jangan khawatir dengan semua itu. Nanti asisten saya akan menyiapkan rumah kontrakan untuk Dewi. Maksud nak Rio? Ibu Nani heran mendengar ucapan Rio yang mengatakan dia punya asisten. Oh iya maaf Bu. Aku tidak pernah mengatakan siapa sebenarnya diriku pada ibu. Ibu Nani semakin tidak mengerti. Begini Bu, kata Pak Yanto. Sebenarnya, nak Rio itu adalah anak dari Tuan Hadi Nugroho. Pak Yanto menjelaskan pada istrinya. Apa? Ibu Nani kaget. Ayah sudah tahu kalau Rio adalah anak dari bos ayah. Kan Pak Ayah diam, ucap Dewi. Kan ayah disuruh nak Rio, agar tidak mengatakan siapa dia, pada siapapun, jawab Pak Yanto. Dewi menolehkan kepalanya pada Rio. Dasar pembohong, desis Dewi tersenyum. Ya udah begini aja, kalau Dewi sudah siap dan diizinin oleh orang tuanya. Sekalian nanti bareng dengan saya, kebetulan di kantor juga memerlukan pekerja baru, ucap Rio. Beneran itu Kak, ucap Dewi. Ya tadi saya dikasih tahu oleh Yudi. Ayah, Ibu, biarkan Dewi berangkat bareng dengan Kak Rio ya. Ya, Ayah izinin tapi kenapa Ayah? Tanya Dewi tidak sabar. Kamu harus bekerja sesuai dengan kemampuan kamu. Harus mulai dari nol, jangan mentang-mentang kamu kenal dengan Rio, kamu jadi sesuka hatimu. Ya, Ayah tenang saja. Dewi akan mulai dari nol tanpa bantuan Kak Rio nanti. Nak Rio, kami titip Dewi padamu, dan bantu dia kerja dari nol, ucap Pak Yanto. Baik Pak, saya akan menjaganya. Terima kasih nak Rio, kata Ibu Nani. Sin berganti KERUAMAHRI. Di sebuah rumah megah ada seorang perempuan kaya raya bersama dengan seorang gadis seksi dan cantik. Mereka adalah mamanya Rio dan juga Laura. Ketika Laura mendengar bahwa Rio hari ini akan pulang, Laura sengaja mendatangi rumah Rio untuk mencari perhatian mamanya. Ma, katanya Rio hari ini akan pulang ya? Tanya Laura. Ya Laura, dia hari ini akan pulang, jawabnya. Laura seneng banget mah, kalau Rio pulang hari ini. Laura sudah kangen banget dengan Rio mah, ucap Laura. Ya Laura tenang aja, Rio pasti pulang kok, jawab Mama Rio. Oke mah, kalau begitu Laura mau ke salon dulu ya, mau dandan yang cantik untuk Rio. Ya udah pergi sana, jawab Mama Rio. Emang, dasar anak muda, ada saja tingkahnya, batin Mama Rio. Saat ini Rio dan Dewi sudah bersiap-siap untuk berangkat. Mereka berpamitan kepada Pak Yanto dan Ibu Nani. Bu, saya berangkat dulu ya. Dewi bersalaman dengan ibunya. Jaga dirimu baik-baik ya, ucap ibunya. Baik Bu, Ayah. Dewi berangkat ya. Iya nak, ingat harus kerja keras dan memulai dari nol, kata ayahnya tegas. Siap Komandan. Dewi tersenyum. Rio pun berpamitan. Mereka berdua mulai masuk ke dalam mobil. Bye Ayah, bye Ibu, ucap Dewi. Rio mulai menekan gas mobilnya perlahan meninggalkan Pak Yanto dan Ibu Nani. Jangan lupa like, share, and subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari kami.